Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang HTML5 dan CSS3. Untuk anggota kelompok kami dapat dilihat pada slide PPT. Baik, sebagai pembuka, saya Farul Firmansyah akan membahas tentang HTML5. Pada pembahasan HTML5 ini, saya akan membahas beberapa hal. Pertama ada semantik HTML, kedua ada tag figur, ketiga ada tag dialog, keempat ada new input type pada HTML5, kemudian ada tag video beserta atributnya, dan juga tag audio beserta atributnya. Kemudian nanti pada akhir pembahasan HTML5 terdapat penjelasan tentang perbedaan HTML5 dengan HTML. Baik, kita langsung saja menuju ke semantik HTML5. Pada semantik HTML5 ini terdapat header, menu, konten. Di dalam konten terdapat artikel, kemudian di samping konten terdapat sidebar, dan untuk bagian bawah sendiri yaitu footer. Pertama kita akan membahas tentang header. Header ini digunakan pada halaman web pada bagian atas, dan biasanya digunakan untuk judul atau hal yang lain. Kita lanjut ke main. Semantik selanjutnya yaitu elemen main. Digunakan untuk menandakan bagian utama dari halaman web. Pada bagian main ini nantinya akan ditampilkan bagian terpenting halaman website milik kita yang akan dikonsumsi oleh para pengunjung website kita. Untuk elemen lainnya yaitu aset, nav, section, artikel, dan footer. Untuk aset sendiri digunakan dengan tujuan menandai bagian web yang bukan berisi konten utama, namun masih memiliki kaitan dengan artikel yang ditampilkan. Kemudian untuk nav digunakan sebagai kontainer dari menu navigasi. Untuk nav ini sebaiknya digunakan untuk menu utama yang dirasa penting. Kemudian artikel digunakan dengan tujuan menampung konten web yang merupakan artikel. Dan yang terakhir ada footer yang terletak pada bagian bawah sendiri, digunakan pada bagian bawah halaman, di mana kita menampilkan beberapa informasi mengenai website kita. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang semantik HTML, kita akan bahas tentang tag figur. Tag figur merupakan elemen yang digunakan untuk mempresentasikan konten tersendiri. Itu merupakan definisi dari tag figur. Selanjutnya ada tag dialog. Tag dialog digunakan untuk merepresentasikan kotak dialog yang akan muncul untuk interaksi dengan user. Agar user merasa nyaman dengan website yang kita miliki, hendaknya terdapat tag dialog ini sebagai interaksi antara website kita dan user. Kemudian new input type. Pada HTML5 ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 new input baru, tipe input baru pada HTML5 ini, yaitu search, email, URL, range, date, dan color. Maaf, ralat ada 6. Kemudian tag video. Tag video digunakan untuk merujuk sumber file video, sehingga dapat diputar pada halaman. Dan untuk atribut tag video terdapat 7, yaitu poster, preload, SRC yaitu singkatan dari source yang nantinya akan berisi link dari video yang akan ditampilkan pada website. Kemudian width, height, loop, dan mute. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tag audio. Tag audio
merupakan elemen yang menunjukkan sebuah sound atau audio yang dapat disisipkan pada halaman web dan nantinya juga akan diputar untuk didengarkan oleh pengunjung website kita. Untuk atributnya terdapat autoplay, control, loop, mute, preload, dan src, short. Baik, setelah kita mempelajari beberapa hal tentang HTML5, kita dapat mengetahui perbedaan antara HTML dengan HTML5. Pada gambar, dapat dilihat bahwa struktur HTML dengan HTML5 berbeda. Pada bagian atas sendiri, sebelum pada HTML4, kita menggunakan div ID header. Namun, pada HTML5, sudah terdapat elemen header, sehingga kita tidak perlu menggunakan div ID header lagi. Kemudian untuk bagian menu, kita dapat gunakan elemen nav yang sebelumnya pada HTML4 menggunakan elemen div dengan ID menu. Dan untuk bagian min-nya, yaitu terdapat artikel, elemen artikel yang baru ada pada HTML5. Yang sebelumnya pada HTML4 kita menggunakan div dengan kelas post. Dan untuk bagian bawah sendiri, pada HTML4 kita menggunakan div dengan ID footer. Namun pada HTML5 ini sudah terdapat elemen baru yang bernama footer untuk menggantikan div ID footer yang ada pada HTML4. Selain struktur ini, HTML juga mendukung form control yang baru, misalnya tanggal, waktu, email, nomor, range, URL, pencarian, dan lain-lain. Kemudian, juga terdapat banyak elemen baru yang diperkenalkan dalam HTML5. Beberapa elemen yang paling penting adalah summary, time, comment, data, dan detail. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke pembahasan CSS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sablin Nuril Haq dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya menjelaskan mengenai HTML, saya akan melanjutkan mengenai CSS. Nah, jadi sebelum nanti teman saya akan masuk menjelaskan CSS 3, saya akan menjelaskan dulu beberapa CSS dasar yang belum sempat disinggung pada presentasi kemarin. Ya, jadi saya tampilkan dulu. Ya, jadi di CSS sebelumnya itu juga masih terdapat dimensi dan overflow. Nah, dimensi dan overflow ini merupakan suatu konsep dan juga properti yang ada di dalam CSS. Nah, dimensi ini dalam CSS ini dapat digunakan untuk menentukan ukuran dari sebuah konten yang diinginkan. Jadi misalnya kita ingin menentukan lebar dan tingginya berapa, nah itu bisa kita gunakan ini seperti ini contohnya. Width 100 pixel. Oh ya, satuannya itu juga bisa menggunakan beberapa satuan, yaitu seperti pixel, persen, inci, cm, dan juga milimeter. Ya, ini seperti contoh sintaknya. Jadi misalnya kita ingin mengatur ukurannya, lebarnya 100 pixel, maka terus seperti ini. Dan height-nya 100 pixel juga seperti ini. Oh ya, jika terdapat elemen HTML yang bersifatnya blok, maka kita harus mengubahnya dulu menjadi displaynya inline maksudnya, display inline, maka kita harus merubah dulu menjadi display block supaya dapat kita mengatur tingginya, atau mungkin juga inline block juga bisa. Ini seperti itu. Nah, kemudian overflow ini digunakan untuk menghandle sebuah permasalahan seperti gambar di samping. Nah, seperti ada halnya kalau misalnya kita memiliki sebuah pembungkus yang di dalamnya itu terdapat konten yang melebihi dari tinggi pembungkusnya. Contohnya di sini pembungkusnya berukuran lebar 100 pixel dan juga tingginya 100 pixel. Tapi isinya lebih banyak dari pembungkusnya. Maka akan seperti ini, akan tampilannya jelek. Ya, kayak
out of the box. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu terdapatlah sebuah properti berupa overflow di sini yang dapat kita gunakan untuk menghandle masalah seperti ini. Nah, kita juga memiliki beberapa value dalam overflow ini, seperti hidden, visible, scroll, dan auto. Nah, default value-nya ini seperti ini, itu visible, jadi kelihatan yang tulisan yang berada di luar bungkusnya. Sedangkan value hidden ini maka akan disembunyikan. Jadi mulai dari earworm corrupt ini akan disembunyikan sampai seterusnya. Sedangkan scroll dan auto nanti akan muncul sebuah scroll elemen tadi di sini sebelah kanannya dan kita bisa nge-scroll tulisannya. Jadi bukan disembunyikan, tidak muncul di tampilannya tapi bisa di-scroll. Mungkin seperti itu. Ya, kemudian masuk ke konsep box model. Jadi di dalam CSS ini juga kita mengenal beberapa konsep box model yang dalamnya terdapat margin, padding, border, dan juga konten. Ya, margin ini merupakan area transparan yang berada di luar dari sebuah border. Jadi urutannya itu ada margin, border, padding, baru kontennya. Seperti ini gambar ini. Saya ambil gambarnya ini dari inspect element di Chrome. Nah, kemudian padding. Padding ini merupakan area transparan yang ada di dalam border. Jadi dalam border itu misalnya kita ingin mengatur lebar jarak antar border dan konten, maka kita mengatur paddingnya. Jika kita ingin mengatur jarak antar border dengan border yang lain, misalnya ada pembungkus ini, div ini, dan div ini diatur jaraknya, maka menggunakan margin. Nah, border ini ya kita tahulah, border merupakan batas dari antara konten dan padding. Batas dari konten dan padding. Jadi ini merupakan border ini berada di antara margin dan padding. Dan konten itu ya merupakan isi dari elemen HTML-nya. Jadi misalnya tulisan atau gambar atau dan sebagainya. Ya, next. Kemudian kita masuk ke box sizing. Nah, dalam box sizing ini digunakan untuk menghandle ukuran box agar tidak terpengaruh saat kita menggunakan properti padding. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kita telah mengatur width dan height-nya itu 100 pixel kan. 100 pixel. Nah, tapi kok beda semua. Yang satu ini kok berbeda. Kenapa? Karena yang box div 1 ini saya mengatur padding 10 pixel dan div 2 juga saya atur 10 pixel, akan tetapi saya juga memasukkan sebuah properti berupa box sizing dengan value border box. Nah, default value-nya berupa content box, jadi tidak mempengaruhi konten, tapi akan mempengaruhi sebuah box-nya, bordernya. Sedangkan jika kita menggunakan border box, maka kita akan mempengaruhi kontennya, jadi akan lebih kecil seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, ini kenapa kok duanya masih sama dengan tiganya? Masih 100 pixel, karena kita menggunakan border box tadi. Nah, tapi di sini terlihat kan, angka 2-nya seperti agak menjorok gitu. Jadi nggak seperti angka 3, yaitu karena padding-nya itu masuk ke dalam, bukan keluar. Kalau yang angka 1 ini, padding-nya keluar. Nah, kemudian position. Position ini digunakan untuk melakukan tata letak dari elemen HTML. Pada konsepnya yaitu menempatkan elemen ke dimensi yang berbeda. Jadi dengan menempatkan elemen pada dimensi yang berbeda, kita tinggal akan gampang menentukan tata letaknya. Jadi di sini terdapat beberapa properti yaitu top, right, left, dan bottom. Nah, jadi kita bisa nanti mengatur tata letaknya. Nah, position ini memiliki beberapa value yaitu static, relatif, absolute, dan fix. Nah, static ini merupakan default value dari position, jadi sejajar, jadi nggak tumpuk seperti ini. Nah, sedangkan relatif dan absolute ini, nah ini merupakan yang relatif dulu ya. Nah, relatif ini digunakan untuk memindahkan elemen tanpa meninggalkan ruang kosong. Nah, jadi seperti gambar di bawah ini, seperti gambar ini merupakan relatif. Jadi ruang kosongnya itu masih terisi dengan box yang sebelumnya, tapi tidak terlihat. Jadi tidak ada isinya, tapi masih ada disisakan ruang kosong. Jadi tanpa ditinggalkan. Nah, jika bedanya dengan absolut, jika kita menggunakan position absolut, maka
yang di bawahnya ini nanti akan masuk ke atas. Nah, contohnya nanti ada di slide selanjutnya. Nah, kemudian fix ini digunakan untuk membuat elemen mengambang dan posisinya itu akan tetap terhadap layar meski di scroll sekalipun. Nah, ini permasalahan akan muncul saat kita memberikan posisi absolut. Nah, kenapa kok tiganya ini nggak ada? Jadi yang sebelumnya tidak ada posisi absolut, di sini menjadi ada posisi absolutnya, kok tiganya nggak ada. Nah, karena seperti yang sebelumnya tadi, jadi yang dua tadi itu menuju dimensi yang berbeda. Oleh sebab itu, saat kita menggunakan absolut, maka yang di bawahnya itu akan naik. Jadi box 3-nya ini ada di bawahnya box 2. Nah, jika kita menggunakan relatif, maka tidak akan berpengaruh. Jadi tidak akan tetap seperti ini, cuman angka 2-nya akan berada di dimensi yang berbeda. Seperti itu. Nah, kita dapat mengatasinya dengan properti ini. Jadi properti Z-index ini merupakan properti yang digunakan untuk mengatur tingkat tumpukan elemen yang kita berikan nilai posisinya tadi. Contohnya seperti ini, seperti Z-index 2 misalnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalnya posisi absolut. Semuanya kan, div-nya saya kasih posisi absolut. Dengan, nah ini, saya juga menaruh properti top juga. Nah, defaultnya seperti ini defaultnya. Jadi yang paling atas yang paling bawah akan berada di paling atas. Nah, oleh karena itu kita bisa mengaturnya dengan set index tadi. Nah, seperti ini. Misalnya kita yang salmon ini yang merah, yang satu ini kita kasih set index 2. Terus yang blue ini set index 1. Yellow ini set index 3. Nah, maka yang paling besar set indeksnya maka akan berada di paling atas. Ya, berarti di sini urutannya dari yang paling bawah itu yang warna biru yang kedua, kemudian yang ke satu, kebetulan indeksnya 2, dan yellow ini jadi indeksnya 3. Oleh karena itu indeks yang kotak yellow ini akan berada di paling atas. Nah, seperti itu contoh penggunaan set index. Kemudian float. Properti ini digunakan untuk mengatur posisi sebuah elemen yang dipaksa untuk berada di sebelah kiri atau kanan dari sebuah pairnya. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita ingin float left dan juga float right. Nah, akan jadi seperti ini. Akan tetapi ini kan height-nya saya atur jadi 100 pixel. Jadi salmonnya ini yang merah tadi itu height-nya telah saya atur 400 pixel. Jadi tidak ada masalah. Nah, permasalahan akan muncul saat kita tidak mengatur tingginya. Jadi suatu saat itu kita akan menemukan sebuah kasus bahwa kita membutuhkan tinggi yang sesuai dengan kontennya. Nah, itu sebenarnya bisa jika kita tanpa menggunakan float. Tapi jika kita menggunakan float, maka kontennya tidak akan tampil. Nah, seperti ini. Jadi yang Salomon tadi itu tidak ada. Misalnya saat kita menghapus tingginya. Nah, ini juga bisa diatasi dengan properti selanjutnya. Nah, berupa clear. Properti ini digunakan untuk menghilangkan efek yang ditimbulkan dari properti full seperti sebelumnya. Jadi kita bisa mengatasi ini, tapi dengan cara menambahkan div kosong di bawahnya. Jadi misalnya, nah ini kan Salomon kan pembungkusnya, terus di dalamnya terdapat div blue dan div yellow. Nah, kita taruh di bawahnya yellow ini terdapat div clear. Nah, saat kemudian di dalam CSS-nya kita menggunakan properti berupa clear yang bernilai both. Sebenarnya value-nya ini terdapat 3, left, right, juga both. Jadi kalau misalnya kita ingin mengatur menghandle float left-nya saja, ya kita tinggal clear left. Jika kita ingin menghandle float right-nya saja, maka kita tinggal memberikan value clear right. Seperti itu. Nah, jika kita menggunakan clear both, nah maka akan seperti ini. Jadi pembungkusnya akan sesuai dengan kontennya. Jadi ini kan kalau ini kan pas. Nah, sama daripada seperti ini. Nah, seperti ini berarti dikiranya tidak ada kontennya dalam seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mungkin ini referensi yang saya gunakan
selama membuat sebuah PowerPoint tersebut, yaitu saya menggunakan CSS3, Litry School, kemudian ini webnya seseorang, zextamedium.com, penggunaan position di CSS. Dan saya juga menggunakan developer.mozilla.org mengenai CSS position. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julo Jaya Prayoga, saya dari kelompok 5. NPM saya 2008101012. Sini saya akan melanjutkan materi data CSS 3. Langsung saja ke materi yang pertama. Pertama adalah opacity. Properti opacity digunakan untuk mengatur tingkat opacity sebuah elemen. Tingkatan opacity di antara 0 sampai 1. Dan jika 0 maka gambar akan transparan atau hilang. Dan jika 1 gambar akan normal. Contoh penggunaan opacity pada sebuah gambar. Sini terdapat sebuah gambar pohon dengan tingkat opacity 1 atau tanpa opacity. Dan yang kedua ini adalah gambar dengan opacity 0,5. Opacity-nya saya akan langsung praktekkan. Sini terdapat gambar contoh pohon, dan di sini ada opacity-nya 0,5, maka keluar akan seperti ini. Jika kita membuat 1, maka gambarnya akan normal tanpa opacity sama sekali. Jika membuat 0, maka gambar hilang. Seperti yang saya katakan tadi. Untuk itu kita bisa muat nilai opacity sesuai yang kita inginkan. Seperti 0,5. Selama nilainya di antara 0 sampai 1. Yang kedua adalah RGBA. RGBA merupakan properti warna, tapi terdapat penambahan nilai alfa. Alfa di sini adalah tingkat opacity warna tersebut. Jadi seperti kombinasi warna biasa, yaitu red, gen, blue, dan ditambah alfa. Berikut ini adalah contoh penggunaan RGBA dalam sebuah background dalam paragraf. Di sini saya membuat warna merah dengan tingkat opacity 0,2. Langsung saja kita lihat. Nah, jika kita tulis 0,2, ini terdapat paragraf lorem ipsum dengan warna merah dan tingkat opacity 0,2. Maka hasilnya seperti ini. Warna merah tidak seperti warna merah yang memiliki opacity 1 yang sangat terang. Sini warna merahnya warna merah pudar karena saya set tingkat opacity-nya menjadi 0,2. Selanjutnya box shadow. Box shadow digunakan untuk membuat satu atau lebih bayangan dalam elemen. Sini bisa dilihat sintaknya box shadow non offset ini tinggi dari bayangannya, offset di
jarak bayangannya, dan blur ini tingkat blur dari bayangan tersebut. Spread ini lebarnya, dan color ini warna dari bayangan tersebut. Di sini saya membuat sebuah paragraf yang berisi lorem ipsum dan terbungkus oleh tag div. Tag div dengan CSS seperti berikut. Text align justify, margin left 30 pixel, margin top 30 pixel, margin right 10 pixel, panjangnya 275 pixel, lebarnya 125 pixel, padding 10 pixel kali 10 pixel, warna background dengan kode seperti ini, dan warna bayangan abu-abu antara 10 pixel sampai 10 pixel, panjang dan lebarnya 10 pixel. Hasil yang didapat maka akan seperti ini. Ini kita bisa men-set misal 20 pixel dan 10 pixel. Maka dapat seperti ini. Antara panjangnya 20 dan lebarnya 20. Jika kita set seperti ini, maka yang terjadi seperti ini, bayangan akan ke atas sedikit, tapi lebar dari bayangan tersebut tetap sama 20 dan ininya 10. Ya, ini contoh tadi, box itu dengan warna abu adalah warna bayangannya. Vendor prefix merupakan satu sintak yang harus ditambahkan untuk beberapa properti untuk CSS 3. Ini ada tipe. Jadi vendor prefix ini adalah properti tambahan jika suatu browser tidak support sintak pada CSS 3. Penambahannya seperti ini. Nah, WebKit ini untuk Chrome, Mouse itu untuk Mozilla, O ini Opera, dan MS ini Microsoft. Kayak seperti WebKit, di sini propertinya misal animation, transition, border radius, seperti itu. Keempat, text shadow. Text shadow digunakan untuk menambahkan bayangan dalam sebuah teks. Sintak text shadow seperti ini. X offset, Y offset, blur, dan color seperti box shadow sebelumnya. Ini panjang dari X, dan ini panjang dari Y, ini tingkat blurnya, dan warna blur tersebut. Ini seperti sini saya akan mencontohkan pada website. Paragraf ini saya punyai 2 kalimat, yaitu web sederhana dengan class contoh 2. Pada class contoh 2 saya beri margin left 30 pixel, margin top 30 pixel, margin right 10 pixel, dan text shadow panjang X-nya 10, Y-nya 15, tingkat blurnya 5 pixel, dan warnanya hitam. Maka yang terjadi akan seperti ini website. Jika kita memperpanjang
X-nya, maka yang terjadi seperti ini. Nah, yang terjadi akan perpindahan pada bayangannya dengan semakin panjang dan lebarnya semakin sedikit. Jika kita setting blurnya 2 pixel, maka tulisannya akan muncul bayangan dari tulisan tersebut. Selanjutnya, ini hasil yang didapat dari penggunaan text shadow. Terakhir saya akan menjelaskan perbedaan CSS dan CSS3. Perbedaan antara CSS dan CSS3 dapat dilihat pada propertinya. Beberapa penambahan properti dalam CSS3 yaitu dimensi dan overflow, box model, position, z-index, float, clear, opacity, RGBA, dan ASLE, box shadow, vendor prefix, text shadow, border radius, port wrap, transform, transition, dan animation. Properti ini hanya ada pada CSS3 dan jika digunakan pada CSS maka tidak bisa. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaugi Sahab dari kelas pemrograman web F081 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan CS3, yaitu lanjutan dari yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan properti-properti terbaru. Salah satunya adalah border radius. Nah, border radius adalah properti baru yang berhubungan dengan border di CSS3. Fungsinya ini untuk menambahkan lengkungan di setiap sudut elemen. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan gambar lengkungan untuk membuat box dengan lengkungan di sudutnya. Kemudian ini adalah cara membuat box. Pertama, kita membuat HTML terlebih dahulu. Di dalam bodinya ini, kita akan membuat sebuah kelas dengan div. Jadi kita bagi terlebih dahulu, kita membuat sebuah area di kelas box ini. Kemudian di CSS-nya kita di bodinya kita beri margin agar tidak terlalu mepet dengan pinggirnya. Kemudian di kelas box-nya ini kita berikan tinggi dan lebarnya yaitu 100 pixel. Kemudian kita berikan warna merah background color-nya sehingga menjadi sebuah kotak berwarna merah. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita ingin membuat lengkungan pada boxnya. Caranya ini adalah kita menggunakan properti border radius yang seperti yang tadi. Nah, ini ada propertinya yaitu border top left right radius. Jadi ada top left, top right, bottom left, bottom right. Kita bisa memberikan pixelnya atau lengkungannya yaitu 20 pixel di setiap top left, top right. Kemudian di sini itu kita bisa memberikan nilai radius spesifik untuk tiap sudutnya. Jadi kita bisa kayak shorthandnya atau singkatannya, jadi bisa langsung top left, top right 20 pixel, 20 pixel, bottom left, bottom right 20 pixel, 20 pixel, langsung satu baris. Kemudian kita juga bisa memberikan nilai radius yang sama untuk tiap sudut, yaitu kita tinggal langsung border radius, kemudian 20 pixel, sehingga untuk semua bordernya kita memberikan radiusnya 20 pixel atau lengkungannya 20 pixel. Kemudian ada contoh lagi, kita ingin membuat sebuah lingkaran. Caranya ini mudah, jadi pada border radiusnya ini kita berikan 50%. Sehingga untuk setiap lengkungannya pada kiri kanan bawah bawah kiri bawah bawah itu semuanya 50% sehingga membentuk sebuah lingkaran. Kemudian di CSS3 ini ada properti word wrap. Nah, di sini kita itu bisa menggunakan untuk memecahkan kata yang panjang dan memaksanya untuk turun ke baris yang baru. Nah, nilai untuk properti ini adalah normal untuk defaultnya dan breakword. Nah, ini kita ada contohnya. Pertama kita
membuat sebuah HTML dulu. Di sini kita mempunyai kalimat seperti berikut yang seperti itu, jadi cukup panjang. Kemudian kita langsung saja ke CSS-nya di kelas WordWrap. Kan yang tadi yang paragrafnya udah ada kelasnya WordWrap, kita langsung selektor saja. Kita beri background border lebar. Nah, di sini ada lebarnya ini 200 pixel. Terus kita itu hanya ingin sampai 200 pixel, jadi tidak melebihi lebarnya. Kita menggunakan properti word wrap. Jadi kita beri word wrap dengan nilai breakword. Properti word wrap dengan nilai breakword sehingga kalimat yang panjang itu akan turun ke bawah. Terus kita lihat contoh yang bawahnya yaitu Abil Sabili dan Farul Firmansyah adalah titik-titik-titik itu kita beli word wrap yaitu breakword. Tapi lebarnya 300 pixel sehingga lebih panjang. Kemudian di CSS ini ada transform. Itu pembaruan dari CSS3 untuk membuat efek animasi. Nah, dengan properti ini kita itu bisa membuat efek memutar elemen, membuat elemen bergerak, dan sebagainya. Serta memungkinkan kita dapat mengganti warna elemen HTML, kemudian kita juga dapat mengubah ukuran serta mengubah posisi elemen HTML. Ini adalah metode transform CSS yang perlu kita ketahui. Jadi di transform ini ada nilai-nilai translate. Nah, translate ini fungsinya itu kita gunakan untuk memindahkan sebuah elemen. Jadi dengan menggunakan nilai X untuk lebarnya atau panjangnya, kemudian nilai Y untuk tingginya. Jadi kita menggunakan nilai X dan Y. Kemudian ini ada value scale. Scale ini digunakan untuk melebarkan atau menjauhkan elemen dengan menambahkan atau mengurangi ukuran elemen. Jadi kira-kira seperti efek zoom gitu kalau kita gunakan. Jadi bisa membesar atau mengecil seperti itu. Kemudian ada rotate. Rotate ini fungsinya bisa kita gunakan untuk memutar sebuah elemen dengan memberikan nilai derajat pada rotate-nya itu. Kemudian ada SKUX. Nah, SKUX ini digunakan untuk memeringkan elemen dengan mengatur tiap nilai pada sumbu X-nya. Kalau SKUY ini memberikan elemen tapi dengan mengatur nilai pada sumbu Y-nya. Kemudian ini ada matriks, mohon maaf itu tipe. Nah, matriks ini berguna untuk menggabungkan beberapa transform lainnya, seperti menggabungkan rotate, skew, scale, dan lainnya menjadi satu, sehingga semua animasinya ini bergabung menjadi satu. Jadi kita bisa langsung jalankan bersama dengan matriks ini. Nah, ini ada transition. Transition ini menggunakan transisi ini kita dapat manipulasi properti atau value sebuah elemen dengan sangat smooth seperti itu. Kemudian kita dapat memberikan durasi dan lainnya. Contohnya ini ada transition yang gunakan untuk manipulasi properti atau nilai. Kemudian ada transition delay. Ini digunakan untuk memberikan waktu tunda pada saat pengeksekusian sebuah efek pada CSS3. Kemudian ada transition duration. Nah, ini kita gunakan untuk memberikan waktu durasi terhadap sebuah efek yang kita buat dengan CSS3. Kemudian ada transition property. Ini untuk menggunakan properti yang akan digunakan manipulasi atau lainnya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian ada transition timing function. Nah, ini untuk menentukan kecepatan atau sebuah efek yang kita buat dengan CS3. Ini ada animasi. Di sini ada animasi ini untuk memberikan animasi pada JS3. Nah, fungsi pentingnya ini faktor pentingnya ini ada keyframe. Keyframe ini kita gunakan untuk timeline-nya. Jadi ini adalah komponen utama untuk animasi itu keyframe. Jadi kita gabungkan dulu ke keyframe-nya dengan selektor agar animasinya itu berjalan. Kita kaitkan terlebih dahulu. Kemudian selektornya itu nanti bertahap akan mengurai semua kode yang terkandung di dalam keyframe-nya sehingga mengubah style awal menjadi style baru berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Contohnya jika kita ingin membuat animasi sehingga warna opacity-nya itu meredup. Jadi kita buat di keyframe-nya itu jadi ada from
atau to, kemudian bisa juga kita bisa 0% ke 100% atau langsung 100% seperti itu. Jadi misalnya dari from opacity-nya 1, kemudian to opacity-nya 0%, sehingga warnanya dari yang terang akan meredup. Kemudian di sini itu ada kayak propertinya yaitu animation fill mode. Animation fill mode ini menentukan style yang akan diterapkan ke dalam elemen ketika animasi kita selesai. Kemudian ada animation name, ini nama keyframe-nya. Kemudian ada animation duration. Ini adalah durasi animasi, total durasi dari animasi awal hingga akhir. Jadi kita bisa berikan waktu berapa detik untuk animasi ini berjalan. Kemudian ada animation timing function. Ini mengatur kecepatan animasi, bisa ada linear, is in, is out. Kemudian ada subic, bisher. Kemudian ada animation delay. Animation delay ini adalah durasi tunda sebelum animasi kita dimulai. Kemudian ada animation iteration count. Ini adalah jumlah penambahan dalam animasi. Jadi bertambahnya itu sampai berapa kali seperti itu. Kemudian ada animation direction. Ini memberi kita kemampuan untuk mengubah arah loop dari awal hingga akhir atau dari akhir hingga awal atau keduanya. Jadi seperti itu. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Ada beberapa website yang saya gunakan seperti berikut ini. Jadi sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 5 kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.